Belum lupa saya mengucapkan selamat Paskah. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes. Untuk pertama kali saya ada di tempat ini, terima kasih buat undangan yang diberikan oleh Bapak Gembala. Terlambat 5 menit. Sudah berusaha, ya tapi ya memang kelihatannya saya salah. Mesti lebih awal. Mari sama-sama kita mempersiapkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20. Dari ayatnya 24 sampai 29, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Kita akan membaca ayat ini dari ayat 24 sampai 29 sampai pergantian. Saya lebih dulu ayat 24. Nanti Bapak Ibu selanjutnya kita berselang-seling. Jika tiba pada ayat terakhir kita akan baca sama-sama. Tetapi Thomas, seorang dari 12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Silakan. Maka murid yang lain itu kepadanya, kami mau melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menunjukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan menunjukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkan tanganmu dan cucukkan dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab, dia Tuhan dan Allahku bersama-sama. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Yang berbahagia tentu pada saat siang ini adalah yang membaca firman Tuhan, menyimpan baik-baik di dalam hati dan yang melakukannya. Gereja Tuhan di Citra Family mengambil tema sepanjang April iman. Sekali Yesus selamanya, Yesus tinggal damai. Yes. Saya mengambil subtema membangun iman sejati. Ternyata untuk bisa sekali Yesus selamanya itu butuh dibangun iman. Bukan karena kelahiran orang tua kita pendeta, juga bukan jatuh dari langit karena akibat kita berdoa puasa. Tidak, tapi itu sebuah proses untuk membangunnya. Sebelum ibadah ini dimulai ada pembacaan ayat mengenai kubur yang kosong, menandakan Yesus kita itu bangkit. Tapi mungkin di ayat-ayat sebelumnya juga dikisahkan tentang malaikat yang menggulingkan penutup kubur. Dan itu digulingkan bukan membantu Yesus supaya keluar, tapi batu itu digulingkan supaya murid-murid bisa masuk ke dalam. Hidup Kristen kita sebenarnya banyak dibantu sama Tuhan. Pintunya dibuka, tinggal masuk, udah masuk. Itu pasti lihat kemuliaan. Tapi kok banyak yang nggak mau masuk. Tuhan bangkit, tidak dibantu. Malaikat membuka batu karena bantu kita. Saya mengambil tokoh dari bacaan ini adalah Thomas. Ya, dia adalah murid Tuhan Yesus selama 3,5 tahun, bersama-sama suka dan duka. Jadi sukanya 2 kali. Dia hampir gugur karena tidak percaya Yesus bangkit. Yang udah bersama-sama aja bisa nggak percaya, apalagi kita nggak ngalamin langsung. Jadi artinya wajar. Namun Thomas menebus kegagalannya dengan akhirnya dia bangkit, memberi hidupnya sold out. Dia melayani Tuhan di India, dan itu sampai titik darah terakhir. Dia merelakan dirinya mati di tombak
mengisi sebagai martir. Dan ingat pelayanan Thomas menjadi buah sulung yang pertama yang ada di India, sehingga sampai saat ini India memiliki 25 juta orang Kristen di tengah 1,5 miliar penduduknya. Jadi karena ada seorang Thomas, hebat dia, tapi sebelumnya dia nyaris gagal. Kehidupan kita pun kadang-kadang diwarnai dengan hal yang sama. Pengennya tetap di kepala, pengennya berhasil nomor 1, tapi perjalanannya tidak terlalu mulus. Gak apa-apa, lebih baik from zero to hero daripada from hero to zero. Mari sama-sama saya mengutip pedoman hidup baru seperti yang diberikan kepada saya. 2 Korintus pasal 1 ayat 20 menjembatani renungan kita. Pedoman hidup baru dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 20, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi dalam Kristus adalah ya, amin saudara. Di dalam Kristus tidak ada yang mustahil. Dunia berkata ini, dunia menilai ini, menghitung ini, tapi di dalam Kristus semuanya mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Ini adalah sebuah khotbah kontekstual. Mari bersama-sama kita akan melihat 3 langkah untuk membangun iman sejati. 3 langkah. Dimulai dengan ayat yang ke-24, perkataan tetapi Thomas. Jadi dibanding murid-murid yang lain, nah ini ada pengecualian Thomas. Jadi ini adalah hal yang pertama, sadari bahwa setiap orang punya kekurangan. Ya, saudara ada kekurangan, apalagi saya. Kok Bapak kayak gitu? Iya, karena orang banyak ngajar lebih banyak buat salah. Banyak ngomong pasti juga lebih banyak buat salah. Yang khotbah nggak ngomong yang nggak mungkin. Pasti ngomong, pasti banyak ngajar. Dan Alkitab katakan dalam kitab Yakobus, banyak ngajar, banyak ngomong, pasti banyak salah. Jadi setiap kita banyak kekurangan, terutama pendeta saudara juga banyak kekurangan. Saya mengutip dalam Injil Lukas 18 ayat 13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Nah ini ada satu potret, kendati pun kita banyak kekurangannya, ngaku nggak di hadapan Tuhan. Nah kalau kita ngaku di hadapan Tuhan, inilah yang membuat kita bisa rendah hati, bukan rendah diri. Dan jangan sampai nggak tahu diri, setuju tidak? Artinya apa? Artinya udah dinasehati berulang-ulang, firman Tuhan bernempat di kiri, bernempat di kanan, dan nonjok ke jantung, tapi nggak bertobat juga, kebangetan, saudara. Jadi biarlah kita menyadari bahwa posisi kita adalah orang berdosa. Kita mengakui kekurangan kita, membuat kita bisa rendah hati. Air dari berbagai jurusan akan berlabuh di tempat yang rendah. Jadi kalau kehidupan saudara dan saya rindu mendapatkan lawatan Allah, berkat di muka bumi ini juga kita perlu namanya makan minum, isi bensin, bayar listrik, telepon, gaji pembantu, sopir, satpam. Rezekinya datang dari mana? Dari Tuhan. Tapi Tuhan titipkan dari orang-orang yang di sekitar kita. Orang-orang rendah hati akan terima. Yang setuju ya? Ada aja jalan. Ada aja rezekinya. Pada ayat ke-24 dikatakan Thomas itu disebut Didimus. Didimus, ya Thomas dalam bahasa Ibrani itu diterjemahkan dalam bahasa Yunaninya Didimus. Jadi Ibraninya Thomas, Yunaninya Didimus, yang artinya dia si peragu. Jadi dasar kata ini mencerminkan satu karakter bahwa Thomas itu peragu. Bahasa lain pelin-pelan, keputusannya mencelak-mencelek, katanya begitu saudara. Manggut tapi di belakang goleng-goleng, saudara. Ada kayak gitu banyak saudara. Yakobus pasal 1 ayat 8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Berarti kurang lebih gambaran Thomas, dia peragu, dia pelin-pelan, dia orang yang gampang berubah keputusan, dia pasti nggak tenang. Dia pasti nggak tenang. Jadi biarlah kehidupan kita mau belajar dalam hal ini,
Jangan kita menjadi peragu, jangan pernah ada mendua hati. Sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Ya, berhala yang dulu mungkin pernah kita sembah tanpa pengetahuan dan kesadaran kita, karena dibawa oleh tradisi lama oleh keluarga besar kita, ya udah itu udah terjadi. Tapi ini jangan disimpan lagi, jangan disembah-sembah lagi. Bahkan kalau boleh yang barang tumpas mesti dihancurkan, mesti dibakar, tapi asal itu milik kita, jangan milik orang lain. Jadi kita nggak boleh tergopoh-gopoh padahal bukan milik kita, milik papa, milik mama, main bakar. Jangan hidup Kristen mesti pakai hikmat. Setuju bilang amin? Mesti pakai hikmat. Tapi kalau itu barang kita, saya katakan kita perlu bawa kepada Tuhan. Kita putuskan hubungan kita dengan yang lama, dan bukti kita nggak mau ke situ lagi, kita hancurkan, kita bakar, dan kita buang kalau bisa tempat yang berbeda-beda supaya nggak nyatu lagi. Supaya apa? Itu sebuah keputusan kita sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Amin saudara. Jadi jangan pintar, jangan ragu, jangan spekulasi. Kalau untung ikut terus, kalau rugi ya pikir-pikir. Jangan saudara. Sekali Yesus tetap Yesus. Setuju? Amin. Ini khotbah kayak gini paling enak saudara. Karena setuju saudara. Pada ayat 24 kalimat selanjutnya masih dalam hal yang sama. Setiap orang punya kekurangan tadi, bisa ragu, bisa mendua hati. Dalam ayat 24 tidak ada bersama-sama dengan mereka. Ya, jadi Thomas ini lagi nggak sama-sama dengan murid lain. Jadi kalau kita bisa ragu, bisa mendua hati satu ketika juga kita bisa menjauh dari keluarga rohani. Ini keluarga rohani seperti ini. Dipecah-pecah jadi kelompok lebih kecil namanya komsel, itu lebih lagi keluarga rohani kita. Ada istilah hidup Kristen, kerap kali kita memiliki dua keluarga, dan gereja komsel ada keluarga kedua kita. Yang setuju bilang amin? Keluarga kedua kita. Jadi walaupun mungkin orang tua belum seiman, walaupun suami belum seiman, walaupun anak-anak belum mendukung kita, tapi waktu kita ada di komsel, waktu kita ada di rumah Tuhan, terasa kita punya keluarga di dalam Tuhan. Setuju bilang amin? Punya keluarga iman. Jadi makanya jangan pernah jauh dari persekutuan orang percaya, kata firman Tuhan. Menjelang hari Tuhan yang sudah semakin dekat, kita belajar, ya kita nggak boleh menjauh dari keluarga rohani. Kenapa orang bisa menjauh? Karena seringkali tawar hati. Ya tawar hati disebabkan karena keinginan kita tidak terpenuhi. Maka dari itu kalau punya keinginan, sampaikanlah. Ya jangan buruknya kemudian ceritakan di mana-mana, sampaikanlah. Yang paling tepat tentu kepada pemimpin, Bapak Gembala. Kalau saudara perempuan mungkin sampaikan ke Ibu Gembala. Yang setuju bilang amin. Sudah takut dan Bapak Gembala kalau saya sampaikan. Buat apa sih maksudnya? Supaya apa yang menjadi keinginan saudara berupa usulkah, berupa support koreksikah, itu bisa nyampe. Karena gembala kita bukan maha tahu, dia harus tahu dan harus diberitahu. Kalau kita ada usul sesuatu, minimal kalau andai kata belum bisa dipenuhi, beliau akan berikan penjelasan, beliau akan minta pemahaman kita, dan akhirnya kita memahami dan tetap setia walaupun keinginan kita belum dipenuhi. Tapi kalau andai kata kita nggak menyalurkannya, kemudian kita lihat kok berkali-kali apa yang kita minta kok kelihatannya nggak pernah dipenuhi, lama-lama bisa tawar. Nah, tawar hati kalau dibiarkan bisa mundur lagi satu langkah, jadi kecewa, dan orang-orang yang kecewa bisa pindah ke gereja. Saya baru pulang dari Cilegon beberapa hari yang lalu, dan kemudian ada seperti titipan gitu, mampir ke pasar Kanoman, ya beli ini beli itu, dan mampir. Dan kebiasaan saya gimana saya ketemu orang-orang, saya perkenalan, ngobrol gitu kan, yang belanja yang perempuan, saya mengongkol gitu kan. Oh ternyata dia adalah mantan dari jemaat GKBB, Gereja Kristen Perjanjian Baru. Pasturnya Fuksi adalah kakak kelas saya. Salah satu wakil pasturnya itu Tony Suwardi adalah teman sekantor saya waktu sama-sama di bank. Jadi ketika ngomong sebut nama langsung dia berkata, Pak Edi ngerti ya, tahu ya dia. Ya. Tapi sekarang saya udah nggak di GKBB Pak, saya pindah ke gereja 3 huruf. 3 huruf saya tambah aja dah. Di kota Cirebon Pak belum ada seperti gereja 3 huruf ini. 5 kali lewatnya.
setiap kali penuh lima-limanya. Gak pernah, Pak. Di Cirebon ini ada gereja seperti gereja saya. Saya bilang kenapa pindah, padahal dia bendahara di gerejanya kurang apa, kedudukan yang sangat terhormat. Ini merupakan lapis satu semua. Satu perkataan, Pak, gereja 3 huruf itu ramah, luar biasa, ramah sekali. Jadi sesama satu gender cipika-cipiki, kalau andai kata ada yang kesulitan transportasi dijemput, usai ibadah dianterin, bahkan ditawarkan makan sehabis kebaktian, bahkan mungkin kalau ada apa langsung diteleponin, dipedulikan. Ini gambaran gereja masa sekarang. Menjawab persoalan jemaat. Kita membuka gereja di tempat ini, jujur ini suatu tantangan yang sangat berat. Bukan mengecilkan hati Bapak Gembala, tapi kita juga mesti tahu bahwa gereja 70% pelayanan Yesus ada di visitasi. Gereja bukan seperti toko yang buka dan tutup, yang kadang-kadang mungkin perlu libur. Saya mau beritahu, gereja nggak seperti itu. Pelayanan gereja sesungguhnya bukan hanya kebaktian, tetapi selebih daripada kebaktian, 70% adalah di pemerhatian, mengunjungi jemaat. Amin. Dan kalau kita nggak seperti ini, gereja 3 huruf akan ambil jemaat. Ya terserah, Pak, 3 hurufnya apa sih? Nanti saya kasih tahu, saudara. Ya, dia punya 2 buah toko, anaknya juga pengusaha. Ya semua pada pindah ke gereja 3 huruf itu. Sayang sekali. Sayang sekali. Mungkin ketika sulitnya pergumulannya air matanya di gereja GKPB, tapi saya mungkin kekurangan ramah di bagian-bagian terakhir. Ada yang menawarkan lebih ramah, sangat ramah. Kita sedang belajar betapa pentingnya komunitas. Maka dari itu mari kita belajar, ada apapun yang kita alami, jangan hanya simpan di hati, tapi kemukakan dengan cara yang etis, yang sopan, dengan penuh hormat. Saya percaya kalau kita menyampaikannya pasti Bapak Gembala bisa dengar. Amin, saudara. Kalau kurang dengar kencang yang dikit, saudara. Tapi nggak perlu pukul-pukul meja, mengangkat kaki, pakai tunjuk-tunjuk begini, nggak perlu. Sampaikan dengan cara yang santun. Ya, saya percaya kalau itu usul yang sangat baik, gereja ini akan bisa menerimanya. Karena untuk kemajuan bersama. Amin, saudara. Ketika Yesus datang ke situ, jadi Thomas nggak ada di tengah-tengah muridnya. Ini bicara persekutuan. Ketika Yesus datang ke situ, malah jadi Thomas juga absen ketika Yesus ingin memberkati. Maka dari itu mari kita mulai ibadah ini, kita sudah hadir sebelum khotbah doa pembukaan. Dan baiklah kita pulang, jangan terlalu cepat, biarlah sesudah doa. Amin, saudara. Walaupun kaki udah pasek-pasek, udah telepon, udah dari luar, kali-kali turun cepetan, kalau nggak tinggal gitu ya. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, jangan sampai kehilangan berkat tuh. Ada momen yang penting adalah dimana kita menerima berkat Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, ketika kita memuji Tuhan dengan fokus. Amin, saudara. Makanya kalau udah memuji Tuhan, dia duduk diam mendengarkan firman Tuhan, handphonenya kalau bisa bukan hanya di saya, dimatikan, saudara, supaya kita fokus kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ingin memberkati kita. Satu waktu di daerah Tangerang ini saya melayani sebelum masuk gereja seorang umur 70 tahunan bernama Brother Isa. Dia langsung memeluk saya dan menyapa, berkata seperti ini, ikut berasuk tawa. Atas berpulangnya mama tercinta ke rumah Bapak di surga. Saya ingat, berarti itu kurang lebih di Desemberan. Mama meninggal 16 Desember 2 tahun lalu, mungkin selisih berapa hari saya melayani di gereja itu. Jadi dia memeluk saya dan berkata, turut berasuk tawa atas wafatnya mama tercinta yang sudah pulang ke rumah Bapak di surga. Saya bilang terima kasih Brother Isa. Tapi saya nggak sangka kalimat berikutnya dia mengatakan kalimat ini, udah nggak ada mama, nggak ada alasan lagi nggak berangkat misi. Bisa banget. Udah nggak ada mama, nggak ada alasan lagi nggak berangkat misi. Dalam arti kepo banget, ngurusin saya gitu. Oh rupanya dia memperhatikan sejak saya melawat mama hampir 5 tahunan. Segala sesuatunya tentu saya baktikan ke orang tua. Maka itu saya absen di pertemuan ini, absen di pelayanan ini dengan alasan nggak bisa meninggalkan mama.
Bahkan ladang misi pun beberapa kali saya menolaknya. Saya bilang, please kirim aja yang lain, jangan ke saya. Tapi siapa sangka pada hari itu dia berkata, ada alasan lagi untuk menolak. Jadi artinya berkali-kali Tuhan ingin memberkati saya, tapi saya punya alasan untuk berkata, Tuhan mohon mengertilah, saya juga lagi melayani orang tua saya. Dan itu bukan 1-2 kali. Bukan hal kecil aja, sampai hal besar pun yang biasanya memang saya terus berangkat ke Mentawai. Saya bisa berkhotbah, saya bikin seminar, saya menyampaikan firman Tuhan di KKR. Itu saya katakan enggak dulu deh. Kenapa? Demi orang tua. Padahal sebenarnya bisakah orang tua saya titip ke sisi saya? Bisa. Bisakah saya panggil 2 suster untuk melayani melayani orang tua saya? Bisa. Bisa nggak saya mempercayakan istri saya? Bisa. Dan kebanyakan alasan Tuhan berkali-kali ingin memberkati saya, tapi saya membuat alasan. Dan kali ini Tuhan pakai seorang brother Ishak untuk berkata, gak ada alasan lagi Pak ini. Saya berterima kasih. Ini satu teguran yang sangat dalam dan mengancam yang selalu bisa saya. Mari sekarang hal yang kedua. Tadi hal yang pertama, langkah untuk membangun iman sejati. Sadari setiap orang punya kekurangan. Yang kedua pada ayat 25, kata murid-murid yang lain itu kepadanya. Jadi sadari setiap orang butuh teman. Ya, ada murid-murid yang lain ngomong sama Thomas. Jadi jika kita mengasihi saudara kita, kalau dia ada kesalahan, jangan diam. Minimal mendoakan, dan kalau sudah digerakkan sesuatu sampaikan. Tentu sekali lagi dengan bahasa yang penuh hormat, kesantunan, dan supaya nggak dipermalukan banyak orang, kita bisa bikin janjian. Bisa nggak nanti habis ibadah saya ambil waktu 5 menit untuk saya berbicara hal yang sama. Kalau dia bilang nggak bisa, ya udah jangan dipaksa. Nah kalau pertemuan langsung untuk bicara 4 mata nggak bisa, apakah masih boleh by phone? Dan ternyata dia bilang boleh, ya udah tempuh cara yang paling mungkin. Jadi sampaikan, kalau Tuhan menaruh sesuatu, dan saya percaya betul Tuhan punya banyak cara menolong kita, dan Tuhan juga bisa pakai siapa saja untuk menolong kita. Yang setuju bilang amin. Amin. Gereja seperti itu, tubuh Kristus yang satu akan melengkapi yang lain, yang kuat menolong yang lemah mesti bersedia ditolong supaya ketemu. Nggak bisa pasien ketemu dokter langsung dokter buka resep suruh beli obat, nggak bisa. Dua-duanya harus punya passion. Dokternya mau ngobatin, pasiennya mau diobatin. Ya. Nah, habis periksa bayar, setuju. Supaya apa? Supaya ngerasa pengobatan itu berharga, saudara. Dan kemudian beli obatnya, ya, kemudian makan sesuai dengan aturannya. Dan saya percaya betul kalau 2 orang ini bekerja sesuai dengan bagiannya, maka pasien yang sakit bisa sembuh. Amin. Dan jadilah dokter yang manis, ya, yang bisa untuk menjadi satu konselor bagi pasiennya yang adalah konselingnya. Karena pengobatan banyak juga disebabkan karena adanya masalah psikologis, masalah batinia. Jadi seorang dokter harus juga mau membuka telinganya, mau menanggapi keluh kesah orang lain, sampai akhirnya kita punya pasien cocok sama kita. Walaupun banyak dokter lain, dia akan datang lagi. Kalau Natal akan kirim parcel. Setuju ya? Artinya apa? Membuat kesan dalam pelayanan itu sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan. Jadi jangan-jangan mungkin kita ini udah ngerasa hebat, lalu kemudian sifatnya arogannya sombong, nggak bisa. Apalagi gereja yang baru buka dan bertumbuh seperti, aduh, betul-betul kita mesti banyak bongkok-bongkok. Shalom, Bapak Ibu. Oh, tetap apa kabar? Kita mesti fitness supaya tetap sehat. Jangan habis bongkok, nggak bisa tegak lagi. Tentu maksud saya adalah sangat dibutuhkan untuk merendahkan diri. Ya, kita nggak bisa arogan. Ya, saya cuma berpikir kalau ini sehari-hari dikosongkan bisa dibuka bimbel gratis. Kasih selebaran yang gratis masih diminati. Ya, setuju dengan amin. Buka untuk kelas SD 1 sampai 3 di hari apa, 4 sampai 6 di hari apa, SMP kelas 1 sampai kelas 2 hari apa. Jadi setiap hari ada kegiatan di tempat. Ya. Kenapa? Karena itu adalah satu bentuk penjangkauan. Saya melihat betul ini satu potensi. Kalau kita bisa menjangkau anak-anak, kita bisa membawa orang tuanya datang kepada Tuhan. Ya,
Ya, asal guru-gurunya bagus lah, nilainya naik, kalau bisa jadi juara di sekolah masing-masing. Saya percaya orang tuanya nggak akan keberatan kalau anaknya kita bilang, tante boleh nggak si Dede nanti ikut sekolah minggu di sini? Oh boleh, boleh. Setelah apa? Setelah lihat prestasinya, tante kita ada pascahan, tante bisa datang? Oh bisa. Padahal mungkin dia udah lama nggak bergereja, padahal mungkin dia tadinya bergereja di tempat lain, tapi dia akan bersimpati datang ke tempat. Ada banyak cara untuk bisa mengundang jiwa-jiwa datang. Setuju bilang amin. Dan sebabnya butuh partner, ya, orang-orang yang cerdas, yang pinter, ya, yang matematinya bagus, fisikanya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, ngajar. Ya, dan sekali lagi gratis. Kenapa? Yang diajar, yang ngajar setengah mati, nggak dibayar. Ya, kalau dikasih tahu berapa sih budget, nanti saya bantu deh. Kenapa? Supaya tujuan kerajaan surga bisa tercapai. Itu aja sih. Kita masih berada di bagian yang kedua, bahwa setiap orang butuh teman. Perhatikan dalam ayat 25, kami telah melihat Tuhan. Jadi kita mesti juga mendapat masukan dari orang-orang lain. Kita nggak ngelihat, tapi orang lain ngelihat. Yang lain yang ngasih tahu membuat kita jadi tahu. Kita menerima dan menangkap informasi itu. Berapa banyak di antara kita tidak tahu, ya belajar. Kalau ada yang kasih tahu, dia terima. Ya, setuju bilang amin. Jangan apa-apa selalu dibantah dan merasa kita paling tahu. Jangan. Jadi di sekeliling kita Tuhan pasti ada orang-orang yang selalu mengingatkan kepada kita untuk memberitahu apa yang kita belum tahu. Kesaksian dari saudara seiman, kata Gilbert Lewandowski, dia seperti obat. Jadi ketika saudara mendengar kesaksian seperti mengobati, seperti hati berubah jadi sukacita. Tadinya lemes jadi penuh semangat, seperti koleson. Kesaksian saudara seiman bukan hanya jadi obat, dia jadi tongkat, memukul, membuat kita tercambuk untuk bisa bangkit kembali sadar. Dan tongkat itu diulurkan buat yang udah kejeblok supaya apa? Supaya saling berpegang dan tongkat itu bisa menarik orang itu naik ke atas. Jadi berapa banyak kesaksian kita, teguran kita, sapaan kita sangat bermanfaat untuk orang-orang yang Tuhan pertemukan. Ada beberapa kesaksian berkata, Pak kok bisa pas? Ya karena roh Tuhan mempertemukan kita. Setuju bilang amin. Dan kalau roh Tuhan mempertemukan kita, kita nggak pernah bertemu dengan orang yang salah. Kecuali kalau kita nggak bersedia untuk dipertemukan. Itu ceritanya lain. Amin saudara. Kenapa dia telepon saya, kenapa minta tolongnya kepada saya, kenapa kok nomornya di mobil saya, kenapa kok nebengnya ketika mau pulang juga bersama dengan saya. Semua itu dalam satu rencana Tuhan. Amin. Karena kita pernah mendoakannya ketika dalam panggilan altar, kita pernah mengangkat tangan, pakailah hidup saya. Kayak gini-gini kecil-kecil. Makanya Madama Teresa berkata, lakukan hal kecil tapi dengan kasih yang besar. Jadi jangan impikan dulu sekolah teologi yang mesti full time, mesti khotbah, mesti pergi ke tempat-tempat jauh. Lakukan hal kecil dulu, tapi dengan kasih yang besar. Dan saya mau kasih tahu itu pun akan hasilnya besar. Amin, saudara. Karena dengan kasih yang besar. Masih dalam hal yang sama, setiap orang butuh teman. Tadi dia memberi masukan kepada kita. Kemudian sekali-kali aku tidak akan percaya, kata si Thomas. Nah, kita juga butuh orang-orang yang bisa membangun iman percaya. Iman percaya orang lain, maka dari itu kita mesti baca Alkitab. Karena iman tumbuh karena membaca Alkitab. Jadi nggak bisa kata si Anu, kata mereka itu masih bisa salah. Tapi kalau firman Tuhan yang kita baca ini nggak pernah salah. Setuju bilang amin? Makanya kita mesti baca Alkitab dan mesti disiplin membaca Alkitab. Saya mau baca Mazmur sampai hari ini mungkin sudah 11 kali dari Januari. Dan secara berurutan kejadian saya sudah masuk Samuel 1 Samuel ya, dan saya sudah masuk pasal 2. Jadi saya berharap nanti sampai Juni saya menyelesaikan satu Alkitab PLPP. Nanti masuk ke Juli saya menyelesaikan satu Alkitab lagi dari PLPP. Setidaknya tahun ini bisa 2 kali. Dan Mazmur bisa mencapai 40 kali. Bukan berbangga, bukan nunjukin bahwa saya itu hebat, bukan. Tetapi karena saya tahu bukan dari roti manusia boleh hidup, tetapi dari firman. Dan saya mesti memegang Alkitab ini itu firmannya. Kenapa? Karena ada waktu yang mungkin saya belum paham, tapi baca aja.
Pendeta Willy Arkaun itu berkata Tuhan nggak nuntut kita paham, tapi Tuhan minta kita percaya. Setuju bilang amin. Berapa banyak kita nggak paham, apa udah bicara gimana, bicara bilangan, ulangan, pusing, gitu baca aja. Yang penting percaya. Nanti satu hari ada orang khotbah, satu hari ada orang ngajar, satu hari kita baca sesuatu, kita nganggap waktu ini yang dulu nggak aku tahu, kok sekarang dikasih tahu, oh ternyata tahu juga. Cuma waktunya aja nggak waktu itu, tapi semua janji Tuhan ya dan amin. Firman yang satu kata Yesaya dengan firman yang lain dipertemukan oleh Roh Tuhan dan jadi hidup, menjadi hidup. Satu waktu kita membutuhkannya, tiba-tiba kok keingat itu adalah rema. Tuhan mengingatkan. Kenapa bisa jadi rema? Karena engkau dan saya ketika membaca, ketika dengar khotbah, kita nggak menolaknya. Jangan mencuri, jangan berzina. Kan saya nggak nyuri, saya juga bukan pezina, ini bukan punya saya, bukan untuk saya. Jangan Pak. Walaupun kita tidak sedang berbuat dosa, tidak jatuh di dalam dosa yang disebutkan, tapi terimalah firman itu dengan penuh kerendahan hati yang sujud dan amin. Sambil mengatakan kalimat ini, Tuhan ku terima firman-Mu khotbah dari hamba Tuhan itu. Tuhan jadikanlah itu berguna pada saat aku membutuhkan. Jadi pada waktu kita membutuhkan tiba-tiba Tuhan berkata jangan lakukan itu. Hati-hati ini jebakan musuh. Pasang kita kaget siapa yang ngomong. Kita jauh dari gereja juga enggak ketemu sama pendeta, tapi Roh Tuhan dalam kita hidup dan menghidupkan firman itu enggak pernah kita tolak. Dan pada waktu itulah kita tahu, oh ternyata inilah janji Tuhan, firman Tuhan itu hidup. Setuju bilang amin? Dia hidup. Ya, dia bisa memisahkan satu tulang dan sumsum. Tuhan bisa membersihkan daging-daging busuk. Amin. Firman Tuhan. Karena dari firman inilah tumbuh iman. Dari firman inilah tumbuh iman. Jadi kalau kita rindu untuk punya iman yang sejati, tidak bisa tidak. Kita mesti suka baca Alkitab. Mesti mencintai baca Alkitab. Dan untuk salah satunya adalah kita mesti belajar untuk disiplin. Tentukan, ya istri saya bacanya beda dengan saya. Saya pasalan 10 pasal, 5 pasal, kelimpahannya ya 5, 10, 5, 10. Jadi supaya nanti lanjutinnya gampang. Tapi kalau istri saya mudah-mudahan kalau dia belum berubah, tiap hari dia cuma 4 lembar. Panjang atau pendek, pokoknya 4 lembar. Kita kadang-kadang senang yang pendek, puji Tuhan, pendek sebenarnya. Tapi dia panjang atau pendek, pokoknya 4 lembar. Tapi saya lihat hari-hari ini dia bacanya lebih banyak. Itu dulu, berapa tahun yang lalu. Dia pernah ngomong begitu. Mungkin sekarang sudah lebih lagi. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan harus semakin dekat. Kalau kita nggak melipat gandakan, kita punya iman, kita nggak akan. Amin, saudara. Masih dalam hal yang sama, kita butuh teman, ya. Setiap kita butuh teman yang membangun iman kita, ya. Dan yang membuat kita bisa melepaskan kesombongan kita. 25, sebelum aku melihat luka, ya, dan mencucukkan tangan ke dalam lambungnya, itu kalimat daripada Thomas, bukankah ini orang sombong? Dia udah ngeliat kan di Paku di KS itu, dia udah lihat bekas lukanya seperti apa, tapi dia berkata seperti bahasanya Pak Pendeta Yuda Melawal, kalau nggak melihat Yesus ngeblek dengan saya nggak percaya. Memasukkan jariku di lubang bekas paku di tangannya, memasukkan tanganku di bekas lubang karena tombak yang robeknya. Thomas bilang kalau aku belum lakukan itu, aku nggak percaya. Ini orang sombong. Ini orang sombong. Dan kita butuh teman-teman yang mengingatkan kita supaya bisa mengikis kesombongan kita. Saya kalau ke Cirebon nginep di rumah Bapak Jimmy Lukito, ini orang yang cukup diberkati Tuhan di Cirebon. Dan kalau sudah di tempat dia semua dijamu makanan apa Pak, mau nanti dimasakin apa, ya saya lihat ke belakang di lapangan basket, lihat situ ada kolam renang, itu rumah gede sana. Dan satu waktu dia punya waktu cukup banyak, dia cerita kami dulu nggak seperti ini Pak, saya memang kasarnya kaya, tapi saya nggak percaya Yesus. Istri saya Pak percaya Yesus dan berulang-ulang berkata, Pi ayo ke gereja, biar Yesus ngomong sendiri. Sampai kayak gitu. Tapi jangan sampai dipaksa sama Yesus, gue nggak takut. Ini orang sombong. Kenapa? Karena dia pikir kekuatan properti, intelektual, dan berbagai macam hal-hal yang ada di belakang dia. Mungkin dia punya backup keluarga besar yang kaya dan sebagainya. Itu cukup membuat dia aman. Ternyata pada waktu
waktu itu dia terjerumus di dalam perjudian. Dia jadi lebih kaya lagi. Tapi seingat saya, konon nggak pernah orang berjudi bisa kaya kecuali mantan. Dan dia sudah dapatkan kekayaan, terus main, terus ingin menjangkau lebih tinggi, dan akhirnya dia nyusul. Dan yang berkata terakhir, Pak Andi, saya ingat sekali, saya bawa Mercy dan di meja judi saya serahkan Mercy. Dan saya pulang jalan kaki. Jadi habis-habisan dari judi. Dan ketika sampai di rumah, dia buka kulkas sudah kosong, ke dapur pun tidak ada persediaan makanan. Dan dia bilang sama istrinya, aku minta maaf. Terpaksa besok aku kembalikan kamu, Mama. Jadi istrinya dikembalikan ke orang tua. Dalam keadaan titik nadir. Dan kita pikir matematika kita dengan properti yang banyak, deposito, surat berharga itu cukup membuat kita bisa bertahan sekian puluh tahun. Tapi hidup ini bukan matematik, Pak. Hidup ini nggak pernah linear. Dan ketika dihadapkan dengan kesulitan seperti ini, dia terasa dia hidup sudah selesai, sudah habis-habisan. Dan pada waktu itulah dia terdorong untuk berdoa dan dia bilang, Tuhan ampuni saya. Kalau betul-betul Yesus mengampuni saya, tolonglah saya. Pulihkanlah saya. Saya janji, saya akan ke gereja. Saudara, dan dia buktikan, saudara, dia bukan hanya berdoa pagi itu, tapi dia pagi dia berdoa. Dia ingat hari Minggu ada ibadah di satu gereja, dia ke gereja. Dan bersamaan dengan iman yang mulai tertumpu pada Yesus, Yesus pun mulai buka berjalan. Dia ketemukan dengan seseorang sahabat lamanya, langsung berkata, main-main dan ke Kalimantan. Ayo, jadi mitra bisnis saya. Saya punya banyak kayu, sungai. Aduh, saya bukan pemain kayu, saya biasa main di otomotif, saya biasa main di berlian. Ini bukan bidang saya. Oh ya udah, nggak apa-apa. Satu waktu kemudian pulang gereja, ketemu sama orang, ikut gereja juga, gue kira lu muda. Dulu, habis-habisan sekarang, minum gereja. Kemudian temannya ajak makan, ajak minum kopi, temannya bilang begini, saya ini dapat permintaan, tapi saya nggak bisa penuhi, bisa nggak cari kayu sungai? Dan kalau kamu bisa menemukannya, tolong kasih tahu saya. Dan dia itu barang dikirim ke Cirebon, nanti di Cirebon ini saya akan olah. Saya butuh dalam jumlah yang sangat banyak. Aduh, di sana punya sungai, di sini butuh sungai. Lewat ibadah dipertemukan. Tuhan buka jalan. Cuma persoalannya dia mau menghubungi saya, hubungi sana, hubungi sini, dan mempertemukan. Dan singkat kata dengan tanpa embel-embel macam-macam, dua orang ini pertemukan dia di tengah-tengah. Dan teman yang ada di sana berkata, gini, gue juga nggak kepengen cuci tangan, gak mungkin kerja bakti buat kamu nggak? Kamu mau nggak jadi agen saya di Cirebon? Jadi barang ini akan masuk lewat kamu, nanti kamu akan supply ke teman kamu, udah gitu aja. Jadi saya nggak urusan langsung walaupun saya kenal. Gak punya modal, gampang, nanti bayar belakang. Semua dan jadilah dari pengusaha kayu sungai. Bahkan sampai punya perahu, dan dia punya gudang di pelabuhan cukup besar. Dan dari situlah ekonominya dibangkitkan. Dan dia berani panggil istrinya untuk pulang. Dan mereka memperbaharui sebuah pernikahan dalam komitmen. Dan saat itulah dia membagi satu cerita kecil ke saya. Sejak hari itu ketika istri saya kembali, Pak Hendy, kami membangun hidup nikah yang baru. Sebelum tidur kami bergandengan tangan, berdoa kepada dia, Pak. Dan waktu itu saya baru menikah. Jadi saya langsung bilang ke istri saya, ada cerita Pak Jimmy, nyok kita ikutan. Sebelum tidur gandeng tangan. Lambang persekutuan, lambang hidup dalam kesepadanan saling melengkapi. Setuju bilang amin. Sorga bersuka cita, sorga memberkati pernikahan kita juga. Lahirnya anak-anak diberkatinya kita secara ekonomi, yang tadinya cuma rumah kosong bisa beli cuma meja makan dari rotan. Sofa pun pemberian dari tante, kita belum bisa membelinya. AC pun seorang sahabat datang, nih rumah kok gerah banget, nggak ada AC-nya. Kenapa sih nggak pasang AC? Saya bilang belum ada. 6 titik, tadi saya kira masih 6 titik, dikasih 6 unit. Saya bilang Tuhan bukan kekirangan dikasih, tapi kalau Tuhan nggak gerakkan hati orang itu nggak ada yang ngasih. Jangankan 6 satu pun susah.
Tapi kalau Tuhan udah gerakkan semua yang tidak mungkin menjadi terhubung semua dengan Tuhan, dan Tuhan pakai orang lain termasuk mengikis kesombongan kita. Dan waktu dia menutup kesaksian, dia berkata, sekarang saya sadar nggak bisa apa yang kita punya kesombongan, karena sekejap aja bisa habis. Maka muliakan, megahkanlah Tuhan yang ada sumber segala-galanya. Mari penutup khotbah ini tentu ya sudah ditunggu-tunggu kalau yang terakhir. 3 langkah membangun iman sejati. Yang pertama, sadari setiap orang punya kekurangan. Yang kedua, setiap orang butuh teman. Maka sekarang yang terakhir, sadari setiap orang disayang sama Tuhan. Itu ayatnya 26 sampai 29. Saya pinjam ulangan pasal 7 ayat yang ke-6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Jadi pastikan kita adalah umat kesayangan Tuhan. Amen. Walaupun dunia tidak mau menghargai kita, walaupun kita pernah dibuang oleh katakanlah bukan dunia aja dengan keluarga, tapi jangan kecil hati, kita disayang sama Tuhan. Amin. Karena kita ini berharga di mata Tuhan. 3 bukti kita berharga. Yang pertama, kita berharga karena kita segambar dengan Allah. Kita berharga karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Makanya Jumat Agung kemarin adalah perayaan yang sangat luar biasa, dan itu serta dari perjamuan suci, mengingat tubuh Yesus, mengingat darah Yesus. Kita ditebus. Kita berharga karena Roh Kudus tinggal di sini. Setuju bilang amin. Amin. Ya, Roh Kudus rumahnya yang dipilih di hati kita. Ya, selalu menuntut kita, memimpin kita dimanapun kita berada. Orang percaya kalau membuat dosa nggak bisa sejahtera, pasti akan gelisah. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak suka dengan dosa. Ini setuju bilang amin. Tapi kalau seorang nolong orang bisa membuat orang nangis, menyeka air matanya, yang tadinya diam aja bisa tersenyum, saudara bisa bahagia. Kenapa? Bahagia ini Roh Kudus. Jadi membuat Roh Kudus bisa bahagia. Jadi hidup Kristen kita dekat dengan Roh Kudus. Gak ada alasan Tuhan mau ada di mana. Dia ada di sini, kita aja nggak ngelihat. Nah, bagian-bagian menjelang akhir ini dalam ayat 26, 8 hari kemudian, jadi Tuhan selalu beri kesempatan buat kita. Kalau hari ini kau berkata, Tuhan saya masih belum bisa ambil keputusan, ya sudah, mau kapan? Jadi saran saya, hari ini adalah waktu terbaik. Kalau kita tunda belum tentu besok kita hidup lagi. Tapi kalau hari ini kita ambil keputusan, pastikan inilah keputusan yang terbaik. Pada ayat 26, Tuhan selalu berusaha meyakinkan kita. Tadi Tuhan kasih kesempatan, tapi hendaknya jangan diulur-ulur ya, takutnya nanti nggak tahu. Tuhan selalu berusaha meyakinkan kita dalam ayat 26. Murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Tadinya udah ada, sekarang ada lagi. Jadi konfirmasi Tuhan buat kita benar sekali, berulang. Saya sama anak saya tiba-tiba bisa seperti orang musuh berbulan. Dia nanya apa saya. Dan klimaksnya adalah dia akhirnya datang kepada saya sambil menangis. Dia bilang, Papa, aku minta maaf sama Papa. Saya bilang, Papa dan aku. Papa tahu nggak? Selama Papa sama saya nggak pernah ngobrol. Itu pasti baca Alkitab pasti bilangnya hormati orang tua. Kalau saya dengar khotbah, pendetanya mau hormati orang tua, saya rada memilih untuk yang khotbah bilang apa? Konfirmasinya berulang-ulang. Kenapa? Karena dia sedang ada masalah dengan saya orang tua. Dan dia tetap nggak bergeming, dia tetap mengeraskan hati. Kata firman Tuhan dalam Injil Lukas, orang yang jatuh pada batu, dia akan hancur. Tapi kalau dia dijatuhkan batu, dia akan remuk. Waktu engkau sadar, waktu engkau tahu engkau salah dan kemudian memilih segera bertobat, itu jauh lebih baik. Engkau cuma hancur hati. Tapi kalau engkau mengeraskan hati dan menentang Tuhan, sampai bilang begini, coba kalau memang Tuhan itu hidup, silakan. Engkau dihancurin sama Tuhan, betul-betul hancur. Dan pagi itu dia punya alasan bertemu dengan saya. Dia berkata, Papa tahu karena aku gagal di sini, aku gagal di sini, aku gagal di sini, dan yang keempat aku gagal diputusin pacar.
gagal. Jadi itu memaksa dia untuk membuat rekonsiliasi. Dia nggak mau menuai kegagalan berikut yang kelima. Papa saya minta maaf sih, Papa sudah maaf. Sekarang kamu minta ampun sama Tuhan. Dan dia mundur, kemudian dia berdoa. Dan dia kembali bangkit. Dia bilang, saya minta didoain sama Papa. Saya doakan. Saya lepaskan berkat seperti berkat Abraham. Begitu juga berkat saya kepada anak saya. Dan hubungan kami mulai bisa fluent lagi, bisa harmonis lagi. Hari, minggu, dan bulan Tuhan mulai berkati kembali pekerjaan. 31 Desember tahun lalu, Papa, Mama bisa nggak anterin saya ke hotel dan Mama bisa pagi-pagi. Dalam hati saya, kenapa dia nggak mau mobil? Dia belum bisa. Dan itu masih gerimis hujan. Saya menuju ke sana dan dia turun. Saya bilang nggak masuk mobilnya. Nggak usah, Papa langsung aja jalan. Dan dia lari-lari ke dalam. Kami berdua bertanya-tanya kenapa dia nggak mau. Menjelang sore di meja makan kami sedang siap untuk makan. Ketika dia kembali lari-lari ke dalam, dia bilang, Papa, seperti baca surat ini. Dan di meja makan saya berpikir damai. Saya punya kekhawatiran tentang dunia kerja. Saya buka dan saya membacanya, saya agak sedikit kaget, setengah tidak percaya. Ternyata rapat tadi pagi di Hotel dan Mawang adalah rapat direksi. Dan anak saya diangkat menjadi vice president. Di bank BUMN, Platnet, dan di umum masih 28. Di komunitas saya, alumni SMA Negeri 1, saya tahu betul ada satu mantan vice president UOB, Hendrikus Andreus Kalangit. Dan pada waktu saya khotbah di komunitas ini, dia mengatakan, anak lu VP cuma 2 halaman. Saya tanya, lu tahu gak gue di UOB VP di umur berapa? Saya tahu 4. Terlalu cepat. Jadi segala sesuatu kalau Tuhan mau bukakan semua menjadi mudah. Tapi kalau kita punya masalah dengan Tuhan, juga masalah dengan orang tua, yang gampang jadi susah. Pertama minggu di bulan Januari saya diminta untuk mendampingi dia ke daerah. Ternyata untuk mengambil mobil BYD. Kaget juga. Kenapa? Karena jujur saya nggak bisa belikan mobil buat dia. Mobil kami mobil manual. Saya ketinggalan 2 generasi. Mestinya kan habis manual matic, habis matic baru EV. Dan ketika semua sudah serah terima dan akhirnya diberikan, saya hanya dengarkan dia punya edukasi cara memakainya. Ternyata nggak banyak main di kopling, semuanya serba tombol-tombol di sana. Kayak orang norak sampai di rumah jual kapan-kapan ada di bapak ya. Seperti mimpi. 3 hari kemudian orang PC telepon saya, Pak ini aksi Pak. Saya bilang kenapa? Pak, dengan hormat kami undang Bapak untuk hadir di Expo BCA yang ada di Serpong. Karena ada kredit istimewa yang murah, bunga yang sangat murah buat Bapak. Aduh, kita terima kasih saya. Kamu kok baru teleponnya sekarang? Minggu lalu kami baru punya mobil baru. Bangga. Ini mungkin yang dibilang apa yang kita nggak pernah lihat, nggak pernah kita dengar, nggak pernah timbul dalam hati Tuhan. Sediakan. Bukti sayangnya Tuhan nggak menghitung pelanggaran kita di masa lalu. Dan Tuhan tidak mengurangi berkatnya untuk kita kalau kita bertobat dan tidak mengulangi. Jadi oke lah di belakang tadi mungkin saya sempat ragu seperti Thomas, ya udah yang sudah terjadi ya sudah. Tapi mulai hari ini dan di depan biarlah iman kita di dalam Yesus. Sekali Yesus selama mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saya merequest suatu lagu, kalau diizinkan boleh nyanyi. Dalam segala keadaan sekali Yesus selamanya
Ulurkan tangan-Mu yang penuh belas kasihan mengangkat kami yang lemah, yang jatuh dan tak berdaya, dan buat kami kembali bangkit penuh semangat untuk bisa berjalan bahkan berlari menembus ketertinggalan kami. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mau belajar. Mungkin di waktu yang lalu kami pernah gagal, tapi hari ini dan selanjutnya kami ingin terus jadi pemenang. Buat kami tetap taat dan setia. Kami ada di rumah-Mu, kami suka bersekutu dengan Tuhan. Kami dekat dengan anak-anak Tuhan, dengan keluarga di dalam Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil Tuhan menolong kami. Bapak Ibu Saudara, adakan didoakan pada saat siang ini. Mungkin ada yang sedang sakit, mungkin ada yang sedang mengalami kesulitan finansial keuangan, mungkin juga ada yang masalah keluarga. Mari datang kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan, sumber pertolongan kita. Dia bangkit, menandakan bahwa Dia menang. Dia mampu menolong saudara. Saudara mau didoakan bisa mengangkat tangan yang kanan. Saya mau berdoa untuk saudara. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau melihat tangan kami angkat pada saat siang ini. Kami mengangkat tangan, tanda kami percaya bahwa pertolongan kami datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang hari ini kami rayakan dalam kebangkitan Yesus. Kubur itu kosong menandakan Yesus sudah bangkit. Dan kami melihat dan kami menyaksikan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah murid-murid berkali-kali, meyakinkan kami di dalam nama Yesus. Biarlah hari ini juga dalam firman-Mu kami diyakinkan kembali bahwa Yesus yang kami sembah, Yesus yang kami percaya adalah Yesus yang hidup, yang ikut merasakan penderitaan kami, yang tahu betul apa yang terbaik yang kami perlukan. Di dalam nama Yesus, itu sebabnya mengangkat tangan Tuhan jamah kami. Kalau ada yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, kalau sampai penyakit kami tolak keluar dari tubuh kami, dan bilur-bilur Tuhan Yesus jamah tubuh kami, sembuhkan kami. Dan kalau ada yang sedang mengalami kesulitan keuangan, kesulitan di dalam pembiayaan hidup hari-hari, Tuhan kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, bagi tangan-tangan yang diangkat ini, berkatilah tangan-tangan kami sehingga kami bekerja dengan rajin, bekerja dengan jujur, bekerja dengan tekun di dalam nama Yesus. Biar setiap perbuatan baik yang kami lakukan, pekerjaan baik yang kami lakukan diberkati Tuhan. Dan kami akan menuai di waktu-waktu di mana kami akan melihat bahwa janji Tuhan digenapi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa Tuhan bahwa setiap orang kami punya masalah dengan rumah tangga. Kalau ada anggota keluarga kami yang belum percaya, mari Tuhan kami bawa dalam doa, pakai hidup kami untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah digenapi satu orang percaya sisi rumah kami diselamatkan. Dalam nama Yesus, kami memberkati pasangan hidup kami memberkati anak-anak kami memberkati seisi rumah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami bawa gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya di mana Engkau ditinggikan di tempat ini, Engkau akan menarik banyak orang datang kepada-Mu. Itu sebabnya berkati Bapak Gembala, Bapak Yakub Haris, Bapak berkati semua tim penggembalaan. Bapak memberkati tempat ini supaya suasana kerajaan Allah turun di tempat ini, sehingga orang yang datang mendapatkan sukacita, kemuliaan Tuhan. Doa-doanya dikabulkan Tuhan. Bapak di surga berkati Gembala Pembina Pak Yanto Sarjo. Terima kasih Bapak di surga, berkati Tuhan tempat ini, lantai atas bawah semuanya apa dikerjakan, diusahakan, jadikan berhasil. Tangan-tangan yang sudah mengulurkan kiranya bantuan berupa dana menemukan tempat, berkati mereka kembali. Terima kasih Bapak di surga. Sekali lagi kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan berkata, Amin. Your voice,
searching for me. Lord, I humble myself. I'm on my knees here in your presence. I give my life to you. All my burdens and my fears, I lay it down, I let it go. I surrender, oh, I surrender, oh, to you, my blessed Savior. I surrender. Draw me to your place. Guide my heart with grace. In your hands I surrender. Lord, I call your name. I hear your voice searching for me. Lord, I humble myself. I'm on my knees here in your presence. I give my life to you. All my burdens and my fears, I lay it down, I let it go. In your hands I surrender. Pujiannya Tuhan memberkati. Ya, shalom semua. Ya, puji Tuhan, kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya. Nah, kami atas nama GBI Cinta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Madia Hendy Kasidi yang sudah menjadi saluran berkat buat kami semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya juga mau menyapa. Di sini ada saudari yang baru pertama kali datang ya pada hari ini ya,
Dewi ya. Selamat datang Dewi. Ya, selamat datang. Ya. Kami mengundang jika Dewi belum ada gereja tetap untuk mengikuti ibadah-ibadah di minggu selanjutnya. Tuhan memberkati. Ya. Setelah kita akan menyiapkan persembahan yang terbaik, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya. Ayat ini merupakan pesan Paskah bahwa kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kita hidup yang baru yang penuh dengan harapan. Amin. Hendaknya kita semua bersyukur mempunyai Allah, mempunyai Tuhan yang sangat mengasihi kita semua. Dan kita tahu kita tidak dapat membalas kasih Tuhan dengan cara apapun, tapi kita dapat meresponi kasih Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik. Bukan berdasarkan besar kecil jumlah persembahan kita, tapi berdasarkan dari hati yang penuh dengan ucapan syukur atas kasih dan anugerah-Nya. Amin. Amin. Mari kita sehati di dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan merayakan kebangkitan-Mu yang membawa kemenangan buat setiap hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau mati, Engkau bangkit untuk memberikan kami hidup yang penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu yang selalu mencukupkan kebutuhan hidup kami Tuhan. Kalau sebentar kami ingin memberi persembahan yang terbaik Tuhan. Tuhan berkati persembahan kami. Kami ingin memberi Tuhan dengan hati yang mengucap syukur. Kami mau meresponi Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami silakan pelayan persembahan. Ya, kita akan melihat beberapa pengumuman. Ya, persembahan dapat dilakukan juga dengan QRIS atau dengan transfer seperti yang tertera di layar LCD. Ya. Ya. Ya, kita akan mendengar beberapa pengumuman. Ya, minggu depan kita akan kembali beribadah. Kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Johannes Sarjono. Ya, kami mengundang seluruh jemaat cinta untuk kembali beribadah di minggu depan. Ya, Erokid. Hari ini Erokid mengadakan perayaan Paskah dengan tema Peace by Peace ya. Peace by Peace yang akan dibawakan oleh Kak Medika ya, gembala anak depan ini. Erokid hari ini juga merayakan perayaan Paskah, itu diisi dengan kuis, game, dan renungan Paskah. Karena kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari yang mempunyai anak umur dari 6 bulan sampai 12 tahun untuk mengikuti ibadah Erokid, dan yang berumur 13 sampai 18 tahun untuk mengikuti ibadah Erotim. Ya, agar anak-anak dapat bersuka cita dan mengenal kasih Tuhan lebih lagi. Amin. Ya. Ya, bagi seluruh jemaat cinta di tempat ini yang ingin dilayani dalam bidang konseling, atau yang ingin didoakan, atau ingin penyerahan anak, yang ingin pembaptisan, dapat menghubungi sekretariat gereja dengan nomor tertera di layar LCD. Ya, sekian pengumuman. Kita mau bersyukur, kita mau sehati di dalam doa. Bapa, hati kami terus dan terus limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami dapat memperingati hari kebangkitan-Mu yang merupakan kemenangan buat hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah Paskah pada hari ini Tuhan. Kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami belajar mengenai 3 langkah iman Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk menyadari kekurangan kami. Bantu kami Tuhan untuk menyadari kami membutuhkan teman untuk menguatkan iman kami. Bantu kami Tuhan untuk menyadari betapa Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami percaya
saat kami membuka hati, Roh Kudus mau menolong kami. Kami memiliki iman yang sejati, hidup kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu Bapa yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Berkati kehidupannya, keluarga, kesehatannya, pelayanannya, berkati Tuhan. Pengurapan-Mu, hikmat, marifat-Mu mengalir atas hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Sehingga dimanapun hamba-Mu melayani, nama-Mu dipermuliakan Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau menambahkan kapasitas talenta, menambahkan kapasitas mereka sehingga mereka bisa memaksimalkan talenta mereka Tuhan. Lingkupi mereka semua dengan kasih dan kuasa-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh setia di dalam melayani. Terima kasih Tuhan. Berkati juga seluruh jemaat cinta di tempat ini Tuhan, baik yang hadir pada pagi hari ini maupun yang tidak bisa hadir Tuhan. Biar semua jemaat-Mu dilingkupi oleh kasih, kebaikan, kemurahan-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Biar kuasa-Mu bekerja atas seluruh jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu yang dalam kelemahan Tuhan mendapatkan kekuatan. Mereka yang dalam sakit penyakit kelemahan tubuh, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan sudah mendapat kesembuhan. Mereka yang berbeban berat di dalam nama Tuhan Yesus, mereka sudah mendapat kelegaan Tuhan. Apapun pergumulan, permasalahan yang seluruh jemaat-Mu hadapi Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sudah membuka jalan keluar yang terbaik buat seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan ibadah Ero Kids dan Ero Teens di tempat ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Berkati Tuhan ibadah Paskah anak ini Tuhan. Berkati seluruh guru-guru Tuhan, seluruh pembina-pembina anak Tuhan. Pengurapan-Mu, hikmat-Mu mengalir Tuhan, sehingga pesan Paskah Tuhan dapat anak-anak mengerti, dapat anak-anak mengerti arti kemenangan, betapa Engkau mengasihi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lawat setiap anak-anak yang datang Tuhan, persiapkan hati mereka menjadi tanah yang subur, sehingga mereka Tuhan boleh Tuhan mengenal pribadi yang ajaib. Mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang mempunyai hati yang mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami membutuhkan-Mu Tuhan, untuk setiap anak-anak yang akan datang khususnya pada pagi hari ini Tuhan. Lawat mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk lingkungan kami, Suparna dan sekitarnya, Rajak dan sekitarnya Tuhan, juga lingkungan Lafon dan sekitarnya Tuhan. Damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu turun atas lingkungan kami Tuhan. Biar belas kasihan-Mu, kasih-Mu turun pada jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau, pada jiwa-jiwa yang terhilang. Kami meminta di dalam nama Yesus, sehingga mereka juga Tuhan boleh mendapatkan anugerah-Mu, boleh datang beribadah, dan mereka juga boleh mendapat kemenangan yang sejati. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa bangsa kami yang tercinta dalam tangan-Mu, bangsa Indonesia Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan, ampuni bangsa kami Tuhan. Berkati Presiden, Wakil Presiden dan semua jajarannya Tuhan, dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Juga seluruh rakyat Indonesia berkati Tuhan. Penuhi dengan kasih, kebaikan, kemurahan-Mu, anugerah-Mu, rahmat-Mu Bapa. Pengurapan-Mu juga turun atas seluruh pemimpin yang ada di Indonesia ini Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin bangsa kami dengan baik dan benar Tuhan, dan dapat mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk ibadah yang sudah selesai ini Tuhan. Kami percaya Kau memberkati ibadah kami. Kami percaya kami pulang membawa berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami mau pulang Tuhan. Berkati perjalanan kami. Tibakan kami di rumah-Mu dengan selamat. Dan biarlah kasih-Mu ada di antara kami dan keluarga kami Tuhan. Terima kasih, sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat-berkat-Mu dari hamba-Mu. Kami undang seluruh jemaat cinta yang dikasihi Tuhan untuk bangkit berdiri. Kami bersyukur, terima kasih untuk kebaikan kemurahan Tuhan. Bersyukur untuk firman-Mu yang sudah menegur, menguatkan kami, sehingga kami boleh membangun iman kami di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Tuhan telah menyatakan kemenangan-Mu, Tuhan bangkit dari maut untuk memberikan kami semua hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Karena dengan iman, mari bersama-sama kita berseru kepada Tuhan pada pagi hari ini,
Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Katakan tiada seperti Kau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sekali lagi dengan suara yang keras kita katakan bersama. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Katakan dengan imanmu, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti-Mu Tuhan. Tiada seperti Engkau. Sungguh kami bangga memiliki Tuhan seperti itu Tuhan. Tiada yang sebanding, tiada yang serupa dengan Tuhan. Kau Allah yang berdaulat berkuasa atas kehidupan kami. Kau Allah yang menjadi pemilik kehidupan kami. Bahkan Kau Allah yang membimbing, memimpin, menuntun hidup kami sehingga hidup kami boleh berkemenangan di dalam Tuhan. Karenanya mari seluruh jemaat dikasih Tuhan, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan dan angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera-Nya. Pulanglah dan terimalah segala berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus yang tidak pernah terbatas di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Turun memberkati kehidupanmu, memberkati keluargamu, memberkati usahamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati studimu. Apapun yang kau lakukan, kau kerjakan dengan roh takut akan Tuhan. Dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Sambut seluruh berkat ini dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita katakan, terima kasih Selamat hari Minggu, selamat bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.